kita lanjutkan kajian sirah Nabawiyah, yang mana pertemuan dahulu yaitu Utbah bin Rabi'ah datang ke Nabi, utusan dari orang Quraisy. Kemudian Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim untuk melindungi Nabi, baik yang masih kafir ataupun yang sudah masuk Islam. Karena semangat kesukuan mereka, semangat kaum mereka, yang sekalipun nyo kafir akan tetap membela Nabi kalau nyo orang Bani Hashim, dan sepakat membela Nabi. Maka perlawanan dari orang Quraisy, Bani Hashim ini diboikot oleh suku-suku yang lain, dan berlangsung selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu banyak penderitaan yang dihadapi oleh Nabi SAW bersama sahabat. Bahkan kemarin ada riwayat 1 kurma itu 40 hari makan. Karena tidak boleh jual beli dengan orang Islam, tidak boleh menikah dengan orang Islam, dan tidak boleh membantu orang Islam. Adapun ada rombongan dagang dari luar sudah dicegat orang kafir Quraisy sebelum masuk Mekah, sehingga habislah seluruh kekayaan termasuk istri beliau karena biaya yang mahal, tapi rela menghabiskan hartanya untuk agama Allah. Dan di tahun ketiga ternyata orang Quraisy sendiri tidak tega melihat. Belum ada sejarahnya kita sesama saudara berbuat seperti ini, sesama orang-orang Quraisy. Maka akhirnya mereka pun membuat kesepakatan untuk membatalkan perjanjian itu. Di samping itu Nabi juga Allah beri mukjizat. Allah tampakkan mukjizat beliau. Abu Talib datang untuk menawarkan bahwasanya perjanjian itu sudah dimakan rayap. Sudah dimakan rayap. Dan ternyata benar. Yang tinggal hanya kemarin apa? Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Itu aja yang tinggal. Yang lainnya habis. Akhirnya dengan sendirinya perjanjian, atau bukan perjanjian, pemboikotan itu batal. Berakhirlah pemboikotan terhadap kaum muslimin dan Bani Hashim. Dan ada satu surat yang turun. Surat yang turun ketika pemboikotan. Surat apa? Yang terkenal dalam sejarah. Terpanjang dalam Al-Quran suratnya sekali turun. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir 1/2 juz lebih sekali turun. Biasanya ayat kok saya turun 2 ayat sehalaman. Ikut satu surat, yaitu surat Yusuf. Cetong berhalaman. Surat Yusuf. Sarati sabalih ayat, halamannya 2 balai halaman. Di situ nampak kenabian Nabi tadi, kenabian Nabi Muhammad. Beliau punya sifat fatanah. Kan ada sifat Nabi itu sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, fatanah. Fatanah ke apa? Cerdas. Cerdas. Si ada antara anak wak kini atau nan guru apa ibu punya murid
atau nan punya kawan. Sekali baca surah Yusuf dari ayat 1 sampai 111 langsung apa? Tidak dibaca lah, ada orang bacaan, orang dengar. Bisa? Ada awak sana dulu, awak sana. Asa 3 ayat saja dia baca orang. Sekali lagi baca, suruh orang lihat. Hah? Aja kok? Konten. Tanda tidak cocok jadi nabi. Kok bani dia? Bakon tak boleh nabi ya Allah. Ya utak tu tidak sama dah. Nabi bang dah dari ayat 1 sampai terakhir dibaca malaikat Jibril sekalinya. Ulang apa dia? Tak cerdas kira tu. Tu bara giga anunya tu. Memorinya tu. Dan apa inti? Inti dari surah Yusuf tu. Bakok surah Yusuf nan turun. Itu sebagai tarbiyah penghibur yo, tarbiyah yo, sebagai perbandingan yo jo. Atu para sahabatku merasa Nabi dan para sahabatku yang diboikot ku Bani Hashim. Nan memboikot ku siapa? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ku dan sanak aja nak. Ya, sasuku. Cie ini aja. Istilahnya awak ku badan sanak. Bakok teganya dan sanak awak. Namanya menyingkirkan awak. Kan ada perasaan mereka itu. Jangan awak diboikot orang, apa perasaan? Teganya menyingkirkan awak, menyisihan awak. Lalu Allah dia tahu, ada dulu namanya Yusuf. Ketik. Alun kadang-kadang kalian kau dah 10 tahun umurnya. Lai sisiahnya di siah dun sanak nalanya. Jadi kalau orang beriman kau akan disisihan. Apa penyebab disisihan? Kalau orang kan menyangka Nabi Yusuf kau disisihan gara-gara sayang apa balabiah. Tak, itu salah tu. Bukan kasih sayang Nabi Yakub balabiah, tak. Nan diperebutkan oleh orang-orang dulu tu adalah jadi Nabi. Nabi Ibrahim, anaknya 2. Siapa? Ismail, Ishak. Jadi Nabi keduanya. Ishak ko punya anak lah berapa orang? Tapi nan dapat siapa? Yakub jadi Nabi. Yakub ko beranaknya 2 balik yang kerja Nabi cik kanya. Kasia dapat gua. Orang kau barok sadonya kau. Tuntang kawak. Mencari ayahnya magiah taklim. Kan Nabi Yakub kau magiah taklim ke seluruh keluarganya. Istrinya, anaknya laki-laki dan perempuan magiah pengajaran. Setelah bubar, nah Yusuf kau tinggal lu. Anan tabayang. Bakok balabiah na taklim untuknya kau janjan kayaknya fai Nabi kau. Keciknya jauhannya dari apa? Kan itu niat. Jauhannya atau bunuhannya. Sehingga apa tu perhatiannya kawak saleh. Tapi dek nang jadi Nabi itu Nabi Yusuf jo. Kan. Yang diapakan yang masalah kenabian diirikan. Barabui jadi Nabi. Karena masalah kalau Nabi Muhammad dan para sahabat kok masalah keimanan dek beriman ke Allah. Kalau kalian itulah kira nan mau
nan istilahnya mengusik kalian dan menzalimi kalian, yang memboikot kalian tu siapa? Orang kafir. Ikut nak memboikot Nabi Yusuf siapa? Orang kafir dah? Tak, sesama orang beriman. Mana mereka kira? Mana padiah tiap? Kalau yang lain kau dan sana jauh namanya, beda kaum, beda suku. Tapi saya kalau Nabi Yusuf siapa? Mana padiah kira? Maka sahabat tadi, iya. Aduh dulu rupanya nan lebih padiah perasaannya karena di sisihan dan sanakan duang le sama orang beriman le namanya sisihan sama beriman apa nabi lo kira-kira lagi gak turun anu seketek istilahnya tensi kan ini tak tagang kan onde yon lahir. Oh, kalian dicempakkan di lembah. Di lembah. Cuman di sisihan. Kalau Nabi Yusuf kemana dicempakkan? Ke dalam semua. Ada yang makan. Setelah itu bajwa. Kasih kamu musafir. Dijual ke negeri kamanyo antah, tak tahu orang dah kama ka dijual. Nan jadi sudah berjual kama dibawa orang terserah. Makanya dulu saudaranya tak tahu kama Nabi Yusuf pai. Ke negara ma pai, ke Yaman go, ke Mesir go, kama go, tak tahu sudah sana. Kalian lagi tahu je tempat di mana. Lagi jaleh jonggoknya di mana. Lain tak tercampak nak lo dari negeri Mekah. Nabi Yusuf padiah le pada itu. Jauh dari apa? Awak umur berapa? 10 tahun. Ketek lo baru. Dibawa orang ke negari yang tak tahu wak ke mana negari ko. Tapi di akhir cerita Allah ceritakan nan mulia itu akan tetap mulia. Nabi Yusuf walaupun tercampaknya banyak, jadi orang mulia. Bahkan menjadi termasuk pegawai tertinggi di negara. Tangan kanan raja. Dan walaupun baitunya tidak berhenti berdakwah dah. Walaupun pada itu keadaan Nabi Yusuf tidak berhenti berdakwah. Tidak berhenti. Dan sukses di akhir hayatnya. Kalau kalian tetap istiqamah, kalian akan sukses loh. Itulah kira-kira sekilas bakok Sri Yusuf yang berturunan ketika hari tahun-tahun pemboikotan. Karena kisahnya hampir sama-sama diboikot. Kabar gembira nanti akan diberikan kemenangan untuk orang-orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat ayat 108-nya surah Yusuf tu. Aku namanya bahasa awaknya targib, tapi targibnya lah kareh. Kasahabat di akhir halaman terakhir ayat 108 surah Yusuf 248. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalanku. Sabili, tidak subuli. Kalau subuli itu kan jamak, banyak jalan. Inilah jalan-jalanku. Tapi di situ sabili, satu-satunya jalanku. Jalan Nabi, ad'u ilallah.
ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang yang mengikuti aku mengajak kalian kepada Allah. Akar rajanya mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Iko ia bahasanya targib mob. Ia mob. Ba, ia okey ikut je. Je Nabi ko kecian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecian ka sahabat nang ikut je kau tu. Aku jalan nambuh. Ayo ke madikonya. Siapa ikut jalan nambuh, ya susah dia. Akan diboikot, akan diinikan, akan diitukan. Apa kira? Ketarih je tak? Wah, kok namanya tu pesawatnya. Targib sana. Untung dakwah waktu itu saudara. Wak kena gerega saja vaksin lah ngari-ngari sedap kan. Ikut diboikot 3 tahun. Sampai puluh hari makan cik kurma ni telok. Calik lah. Tapi sahabat goyah kah? Tak. Kalau ikut je Nabi, ayo ikut nang kata jadi. Ya tak sanang-sanang dapat dah. Yo penderitaan, yo kesusahan. Kecian hai Muhammad. Tapi aku berjalan di atas jalan yang benar. Orang nan jalan di atas jalan yang benar, yo kadape ujiannya. Apa kira-kira? Tu. Targib istilahnya. Di ujung ayat setelah kisah Nabi Yusuf. Dan sahabatku memang orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dan memang orang yang tidak pernah goyang sedikit pun. Tambah mantapnya nang kalai. Di mode-mode tuannya di orang kafir Quraisy, tak tambah goyah ya. Tambah mantap, tambah yakin basuinya dalam jalan kebenaran. Nah, setelah pemboikotan kelepas lapih. Berapa bulan kemudian Abu Talib sakit. Maka menimbulkan kecemasan bagi orang-orang Quraisy. Bakal cameh ya, Pak. Orang Quraisy yang kecemeh. Tak ada pembela Nabi lain. Mujuannya. Nabi tak ada pembelaannya. Tuntang cepet mati. Kan itu dia. Tak. Cameh orang Quraisy kau. Kenapa? Islam ni sudah tersebar. Jangan sampai kau hasil musyawarahnya tu. Hasil musyawarah orang Quraisy tu. Jangan sampai ada orang Arab nanti mengecek kawak ke orang suku Quraisy kau. Di padian sendi orang Quraisy Nabi Muhammad tu berdakwah sehari itu nyo. Tu malah berkembang nak kini. Alah meninggal pamannya, baru no lentehangan. Jangan orang menganggap awak sama Abu Talib ndak do karajo. Ndak do ndak ada tindakan. Jangan orang menganggap awak mode itu malu awak. Jadi maka rapatlah orang Quraisy tadi. Dan inilah utusan terakhir ke Abu Talib. Setelah itu Abu Talib meninggal. Utusan terakhir kepada Abu Talib. Sianan pai yo pembesar nan gadang-gadang ini induk-induk angkang sana pai le. Dak ada kita-kita. Di siko disebutkan sia yang pai itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, dan mereka semua berjumlah 25 orang. 25. Dan semuanya menghadap kepada Abu Talib. Itu loh hormat orang tu kasih ya. Abu Talib.
Ini menunjukkan memang Abu Talib itu seorang yang berwibawa. Musuh datang madok kawak 25 orang kabarun yang wak kira. Kalau nan lai dia wak musuh nan dia wak ke. Ndak adanya muh rundiang. Ambo lah ko biyo je nyon lai. Ndak muh musuh tu rundiang. Nyo mambuek nang kadibuek nasanya. Datang 25 orang. Nah itu pembesar-pembesar saudara. Lalu yang disampaikannya, wahai Abu Talib, engkau kan tahu bagaimana kedudukanmu di mata kami. Ba'a mulianya engkau bagi kami. Tumah kamilah datang kini bersama-sama maduk ke engkau. Nah dari itu kami khawatir alah kecil orang Arab nanti tentang masalah kami jo kemenakan engkau. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami khawatir orang-orang itu menganggap kami mempadian saja. Nabi Muhammad ko dianggap merusak tatanan keagamaan orang Makkah. Bakut di padian sendiri orang Quraisy itu teh. Dari itu kami ingin menawarkan ke engkau imbaulahnya. Jadi orang ko meminta doa-doaan jo Nabi. Nabi diimbau daki Abu Talib dan daki 25 orang tadi. Tawarkan kainnya. Biar ndak ada masalah di antara awak lai. Ndak ada masalah di antara awak lai. Mananlah bariman kini ko. Nanlah ikut jo Nabi kini ko. Biarlah ikut jo Nabi Muhammad. Jangan gaduh-gaduh kami. Jangan dakwahi kami. Analah beriman kini abaw salatu. Nan kami ndak lo kamang gaduh-gaduh lai dah. Kira-kira rancak dak tawarannya tu. Kalau bahasa dawak no. Nang rambang nang kalian kamang ngaji selasinan. Kami kamang ngaji lo siko. Aja manggaduh-gaduh wak walana a'maluna. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian salah. Pokoknya wak aja manggaduh-gaduh. Jangan datang-datangi kami, nang kami tidak akan mendatangi lo dah. Maka dipanggillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba dia awak ada tawaran model itu aja weknya Pak. Berterima tu Pak. Habislah. Pada datang ke awak man. Aku enten. Kami buat lu serang-serang. Aku enten. Jadi setelah Nabi sampai, contoh ada iklan. Iklan lewat. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sampai mana lupa lah. Setelah Nabi datang. Gaduh apa ni ya? Tak gaduh ni. Setelah Nabi datang, disampaikanlah di Abu Talib. Beliau kan istilahnya perantara. Wahai keponakanku, kau pembesar-pembesar kaummu, saudara-saudaramu, paman-pamanmu, lah tiba madok bersama-sama kemari. Aku nan ditawarannya. Nam beriman jong kau bawa salah leh. Jangan gaduh-gaduh orang ko. Nan orang ko ndak lo kamang gaduh-gaduh kalian leh. Nam penting awak ku aman. Ndak cakap-cakap sudah ko leh. Lalu apa jawab Nabi? Ku hebat. Apa jawab Nabi? Bagaimana kalau aku tawarkan kepada kalian yang lebih bagus dari itu? Apa kira tu? Amu hendak ambo tawaran kecik Nabi, nak rancak pada itu usulannya. Apa tu? Kecik Abu Jahal tu.
Ambo tawarkan satu kalimat yang kalau kalian ambil kalimat ko, kalian ucapkan kalimat ko, maka orang-orang Arab akan tunduk ke kalian sedonya. Dan orang-orang non-Arab akan kalian kuasai sedonya. Tak kaji orang 25 ko. Cik kalimat saya. Payah orang ko menolak. Dengan satu kalimat, wahai Muhammad, kami akan menguasai bangsa Arab, akan menundukkan bangsa Arab dan menguasai orang-orang non-Arab. Yo, mengacik kecik Abu Jahal. 10 kami lagi. Kecik Abu Jahal waktu itu. Mengacik kalau ada itu 10 kalimat kami agilah. Lalu kecik Nabi, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada ilah kecuali Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Reaksi orang 65 coba. Adonan mana puak dadonya. Allah. Adonan puak kanyangnya. Allah. Adonan melatang kedua tangan ni kepalanya. Itu nan kau minta, hai Muhammad. Gara-gara itu makwa basil tangka assalamualaikum. Artinya orang kau kecewa. Nah, nak ko alah cako kan bentuknya. Itu rupanya. Rupanya tak bakisar ni nan dulu je dah permintaan. Permintaan dari dulu itu je ni. Dari awal Nabi berdakwah sampai kini itu saja ni minta Nabinya. Orang kau baru kok ndak itu. Apakah engkau akan menjadikan satu ilah? Dan nanti 360 aku ke mana? Ke barala berah? 360 ke mana kau kecek? Kalau Nabi ngecek kan campaan. Cik setinggal Allah salih. Anda bisa orang ini. Akhirnya ubah. Itulah terakhir kali orang-orang Quraisy datang ke Nabi dan tak ada nan Sarami itu datang. Langsung 25 orang datang tu tak ada. Dan pembesar-pembesar datang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang berapa saat, berapa lama setelah itu meninggallah Abu Talib. Di situ disebutkan Abu Talib meninggal di bulan Rajab. Berarti 6 bulan setelah pemboikotan selesai. 6 bulan jaraknya. Karena pemboikotan ko di tahun ke-7. Tahun ke-7. Di bulan Muharram. Tahun ke-8 di bulan Muharram, tahun ke-9 di bulan Muharram, tahun ke-10 di bulan Muharram loh. Pembatalan tu bulan Muharram loh. 6 bulan kemudian berarti Muharram, Safar, ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Kurang 6 bulan. 6 bulan meninggal Abu Talib. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari jalur Al-Musayyib, disebutkan menjelang wafatnya Abu Talib, Nabi datang. Kanlah nampak sakitnya lah parah lah kareh. Berarti ada yang mengabarkan kan gitu. Nabi datang. Ternyata di situ sudah ada Abu Jahal. Lah ada Abu Jahal dan sudah ada pula di situ Abdullah bin Abi Umayyah.
berdua. Lalu lah nampak Abu Talib ko silahnya nazak lah ampiah-ampiah lah akan menghadapi sakarat deh. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah agar aku memiliki hujah di akhirat nanti, agar Allah menyelamatkanmu. Abu Jahal mengecek langsung, hai Abu Talib, jangan baca lo. Kerajaan Abu Jahal itu, jangan baca. Apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Kau tinggal nama agama apa awak? Teragu jadinya. Nabi ajarkan dia, wahai paman, bacalah la ilaha illallah agar menjadi hujah di hadapan Allah nanti. Jangan baca, kecap Abu Jahal. Kau tinggal agama Abdul Muttalib. Alah boleh dikosong Abu Talib. Alah nak kadiyuan. Akhirnya dia tidak sempat baca. Tidak sempat membaca. Lalu Nabi sangat sedih. Banyak kasadia. Nan manggadang le dari ketek sia. Abu Talib. Labiah le pada anak lai. Sayangnya Abu Talib ke Nabi Muhammad. Dan anak-anaknya tahu bahasanya ayahnya kau lebih sayang ke Nabi. Kemudian pembelaan yang paling tagak di muka membela Nabi siapa? Abu Talib. Orang tak berani mengganggu Nabi dia. Dia Abu Talib. Dan rela lu 3 tahun di boikot untuk membela kemanakan. Aku contoh mamak nombor 2. Muah 3 tahun sama-sama menderita untuk membela kemanakan. Tapi kemanakannya Nabi Muhammad ya. Tak Abu Jahal kemanakannya Nabi Muhammad. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdoalah Nabi. Berdoa untuk keselamatan Abu Talib ko. Tapi tidak diterima dia nya musyrik. Nya alun mengucapkan la ilaha illallah. Disitulah agak bukan agak apa sawaknya tah. Tabau perasaan Abbas. Abbas ko siaga paman Nabi don sanak di Abu Talib. Kecik Abbas ko, wahai Muhammad, akan kau menakan anan pertolongan engkau bisa gihan ka Abu Talib lah cuitunya membela engkau, dan berangnya pun gara-gara engkau lah nyo berang untuk membela engkau. Mode itu yang membela engkau sajak ketik. Ketolongan engkau bisa gian kanya. Kecik Abbas. Jawab Nabi dalam hadis Abu Bukhari ya. Aku berharap mudah-mudahan syafaatku nanti berguna baginya pada hari kiamat, sehingga nerakanya yang paling atas, paling anteh. Yang paling bayo mah paling bawah, paling anteh, sehingga dia masuk neraka itu hanya sampai kedua mata kakinya. Di orang masuk neraka kok ada yang 70 tahun baru tiba bawah kedalamannya. 70 tahun baru tiba dalam neraka. Anak Abu Talib kah sampai mata kaki saja. Tetapi diletakkan, dipasangkan sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Sampai situ bisa. Tapi kata Nabi, seandainya bukan karena aku,
beliau akan berada di neraka yang paling bawah. Itu yang bisa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau. Tapi memang hidayah ya. Tak dapat dia awak. Nabi saja. Tak dapat dia. Apa lain? Jadi wajan masuk-masuk hidayah. Bah kok payah nak kau wah. Hidayah saya minta. Ya Allah hidayah. Bah kok orang rumah kau payah nak majai kau. Ya Allah hidayah. Bah kok mamak mu macui kona perangai kau. Hidayah. Doa saja. Ada nak tamakan dia awak le dah. Makanannya lahi makanan hidayah le. Kalau kecil ang kena baca le. Laba buyah muncung ngecek kan. Laba daun bibi yang ngecek. Tak masuk. Tapi kalau hidayah tiba, dapat dah ada. Itulah. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama, berajalaknya 2 bulan kemudian meninggal Khadijah. Ayo ndak cek-cek ujian tu Nabi. Nanti orang yang melindungi beliau, paman yang paling, sekarang ndak paman beliau menyebut itu. Lah apa lah. Ya dari ketik nikah apa kerja nak murih. Dari ketik apa kerja nak murih. Sampai kadang sampai lo ninggal 80 lebih Umar Abu Talib maurih Nabi je. Itulah apa natih lo pada apa ni pembelaannya. Baralah kasayang Nabi ke Abu Talib kau tak tahu dah. Sabana sayang. Ke Khadijah sabana sayang. Dan tak bisa lo disabuian baralah ibu hati beliau meninggal istri tercinta. Awak dia tak merasuan. Cubalah. Orang rumah nan disayang nak dibenci dah. Sayang bana. Dan Khadijah tu meninggal umur berapa? 65. Nabi umur 50 lah gaik-gaik. Bakok sabana sayang Nabi ke Khadijah. Karena di waktu orang beriman, ndak ada nan beriman, Khadijah pertama beriman. Ndak ada orang beriman, ada Khadijah pertama. Nabi sedang gelisah, sedang susah, Khadijah yang menenangkan kegelisahan beliau. Aku istri yang baik, ndak menyusahkan laki loh. Menyasak-nyasak nangok laki jan. Susah laki waktu lapangan hatinya. Konon baik itu. Kemudian membantu Nabi dalam menyampaikan risalah. Dan ikut memberikan harta dan jiwanya untuk agama. Dan disebutkan Bapak Ibu, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ko namanya sifat padusi, mamenciang-menciang. Manan sayang engkau ya Rasulullah ke Khadijah atau kamboh? Ko menciang-menciang nanya. Wak orang rumah wak dua. Manan sayang udah kainyo atau kawak? Ayo wak. Amo yakin berito. Sayang ke situ anten. Kecian salah kayaknya pada ibu lo akan mantan. Nabi tidak pernah berito. Nabi tidak pernah berdusta. Dipancing oleh istri beliau mereka, mana sayang kau ya Rasulullah ke Khadijah atau kambo? Apa jawab Nabi? Bagaimana aku tidak akan menyayangi Khadijah? Bagaimana aku tidak akan lebih cinta kepada Khadijah? Sekali sukan. Ketika orang tidak ada yang beriman, dialah orang yang beriman pertama kepadaku. Dan dia adalah orang yang membenarkan ketika orang lain mendustakanku.
Dan dialah yang membantu hartanya habis-habisan. Untuk apa? Untuk agama Allah. Dan darinya aku mendapatkan anak-anakku. Jujur. Ndak tu antuk saya. Cak jujur. Tapi jalih alasannya mereka, Pak. Tapi kalau kasinan, batu nancak. Menerima pembagian. Kalau itu alasan. Tapi kalau ikut alasan, tidak bisa orang mentah. Dan beliau waktu itu sangat, artinya waktu yang berdekatan 2 bulan, tidak sampai 2 bulan. Abu Talib meninggal, tidak sampai 2 bulan Khadijah meninggal. Dan sejak itu istilahnya ba sebagai manusia, beliau manusia punya perasaan, merasakan kesedihan yang sangat dalam. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.